A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk Bu? Bangun jam berapa Bu tadi? Kalau dengar jawaban salam kayak gitu kata Rasulullah, setan-setan tak lari. Apa kata setan ngolok-ngolok ya katanya. Jadi ada satu hadis di Al-Quran itu Iqra Pak. Ini ya Al-Quran banyak di firman Allah surah Al-Falaq ayat 1. Baca itu artinya harus pakai lidah dan mulut Pak, harus terdengar. Kalau di dalam hati itu bukan baca namanya. Kan banyak sekarang ya kan, saya tak terus sholat, saya udah sampai hati saya ke Mekah sana. Banyak Pak aliran kayak gitu sekarang nih. Jadi belum kita awali, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Yang terjemahannya, kami beritahu mereka, maksudnya manusia, sesungguhnya neraka itu isinya terdiri dari batu dan manusia. Tadi kan dibaca oleh Pak Imam kita nih, Allah tenang kita rasanya kalau imam nikmat rasanya Pak sholat itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf saya izin untuk di depan orang-orang tua kita, alim ulama, guru ngaji, ustadz, Pak Haji, Bu Hajah, yang sama-sama saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya banggakan. Bukan berarti saya ini lebih mulia dari bapak ibu sekalian, tapi saya sebenarnya dari kemarin nih, ya Allah, di mana-mana Pak saya bilang rasa malu gitu. Apa yang nak saya sampaikan, bukan saya berceramah Pak, ini di mana-mana saya sampaikan seperti itu. Karena saya nih apa ya, tak pantas sebenarnya. Bapak Ibu sebenarnya udah ahli surga semua dah. Amin. Rabbal alamin. Itu kata Allah. Kan lanjutan tadi ayat 24 Al-Baqarah. Apa kata Allah? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Berikanlah kabar gembira, kata Allah, kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kami masukkan mereka ke dalam surga, kata Allah. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Kemudian kami beri mereka rizki-rizki yang serupa ketika di dunia. Dan kami beri mereka istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 25 lanjutan tadi ya sampaikan oleh. Jadi penduduk neraka itu terdiri dari orang batu dan orang kafir. Dalam ayat lain itu terdiri dari jin dan manusia. Manusia maksudnya yang tidak beriman kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi tidak hanya berimannya Pak, tapi beramal soleh, berbuat baik, beramal baik. Jadi tidak bisa dipisahkan. Beriman saja tidak bisa. Jadi harus dibuktikan dengan muamalah, kata ulama. Itulah nantinya jadi amal. Jadi di sana itu Pak, Bapak Ibu sekalian, tempat cuma 2. Tinggal kita pilih ya, mau masuk surga atau neraka. Penentuannya kita di dunia sekarang nih. Makanya kata Rasulullah, kata ulama,
Jadi hidup di akhirat itu tergantung kita di dunia. Kan ada doa itu dalam surah Al-Baqarah ayat 201 yang biasa kita baca, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, beri kami kebahagiaan di dunia ya Allah. Wa fil akhirati hasanah. Beri kami kebahagiaan di akhirat dan dijauh. Wa qina adzabannar, dan dijauhkan dari. Makanya mohon maaf kalau kita misalnya sibuk, tidak ada alasan Pak untuk tidak berdoa, tidak ada alasan. Sombong kata Allah. Orang yang tidak mau berdoa setelah sholat, tidak mau berzikir, Rasulullah menyampaikan itu orangnya sombong Pak. Berdebuslah. Yang mengatakan sombong di Allah, bukan saya. Kalau saya sih apa Pak ya? Macam dia ya betul. Kata kita. Tapi kalau Allah Pak, kena ngelak. Suatu ketika Rasulullah lagi tengah ngisi majelis ilmu, datang 3 orang. Ada yang 1 orang duduk dekat dengan cari tempat kosong di majelis Rasulullah. Ada yang kedua Pak duduk belakang sana, sibuk dengan urusan masing-masing, tah baca apa lagi. Dan yang ketiga Pak keluar dari masjid. Apa kata Rasulullah setelah selesai pengajian? Kata Rasulullah, tahu enggak kalian apa yang dialami oleh 3 orang tadi itu? Yang satu yang duduk di majelis Rasulullah itu, Rasulullah, Allah sayang dengan dia, dan dia sayang dengan Allah, Allah pun sayang dengan dia. Ini hadis Pak. Kemudian yang kedua, dia malu dengan Allah, tak mau Pak kumpul di majelis ilmu. Padahal mohon maaf Pak, di hadis yang sahih, kumpul di majelis ilmu itu lebih baik dari 1000 rakaat salat sunat. Kata Rasul. Dalam ada hadis lain itu 100 rakaat. Pernah enggak kita 1000 rakaat Pak? Paling kita duduk berapa menit kita sampai surga Ustaz. Paling cuma 30 menit. Lebih baik dari 1000 rakaat salat sunnah. Saya ya tak pernah, jangan ke 100 ya tak pernah. Sayang, apalagi ini bulan puasa, kata guru-guru kita lah, kata ulama-ulama. Makanya mohon maaf Pak, saya sekitar 44 umur saya sekarang nih, hati 45. Kata Rasulullah, umur umatku itu tidak lebih dari 60-70 tahun aja. Pasti mati. Ada yang lebih misalnya sampai ada 90 tahun, 100 tahun itu bonus ya Pak. Tapi tidak banyak. Jadi kalau kata Rasulullah, orang-orang yang berumur sudah mendekati 50 tahun ke atas. Berapa Ustaz? 50 ya Ustaz. Berarti duluan beliau dari saya. Itu kalau dilihat dari umur Pak ya. Berarti kalau ada yang 60-70 tahun, berarti lebih duluan lah dari kita nih. Ada yang umur berapa nih? 22, masih jauh. Tapi maut itu Pak tidak pandang seperti itu. Tak ada pandang umur tuh. Mau yang masih bayi meninggal, tak ada pandang. Tapi pada hakikatnya secara normal lah gitu. Makanya Pak, kata ulama, kata orang tua saya lah, kalau 60-70 tahun tuh janganlah nak degil. Allah, dan 60-70 tahun malaikat dah ngintai dah. Apa lagi enak ditunggu? Degil dia 60 tahun ke bawah tak masalah kata Allah. Aku mau penerima tobat. Salah satu pintu tobat yang dibuka sebesar-besarnya inilah di bulan Ramadan nih. Kapan lagi Pak? Belum tentu kita ketemu dengan Ramadan tahun depan. Yang sunnah nilai wajib, yang wajib 70 kali lipat pahalanya, termasuk dia bersedekah dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diberi tema hari ini tentang sabar dan sholat sebagai penenang jiwa. Nah, dengan neraka yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang kafir. Kafir ini Pak ada 2. Kafir yang tidak mau masuk Islam, kafir juga yang syirik kepada Allah, syirik kecil, termasuk riya di dalamnya itu Pak. Termasuk tidak percaya dengan Al-Quran. Bukan semua ayatnya, salah satu tidak percaya, tidak yakin, itu sudah termasuk dalam kategori kafir kata ulama. Misalnya contoh
Allah menyuruh kita bersedekah, mengeluarkan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Ketika solat mau, tapi giliran nak keluarkan duit, Pak, ya Allah, dompet nih yang dalam masih kurang dalam, Pak. Termasuk diri saya lah, tapi mudah-mudahan saya tidak termasuk di dalam itu. Betul, Pak. Coba hanya 2,5% ya, Pak. Ini kan bentar lagi zakat nih. Macam mana kita nak tenang dengan solat kita, dengan muamalah kita, ngeluarkan zakat? Ya tak mau. Yang wajib nih, Pak. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kita nih harus tahu yang wajib, yang sunnah, Pak. Dalam hal apapun, kerja ke, ibadah, solat ke, kerja juga ibadah, Pak. Tapi ada yang lebih utama, terutama solat lima. Kerja ibadah, siapa bilang kerja? Ada. Apabila seseorang ini hadis riwayat dari Umar bin Khattab ya, Pak ya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim, barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Hijrah itu, Pak, bukan saja kita mendakwahkan agama Allah, bukan, tapi kita menghijrahkan diri kita yang dari dulu kita ini malas untuk ke masjid, malas untuk sholat, termasuk saya lah. Itu kita rubah di bulan Ramadan nih, rajin ke masjid. Kalau tak mau ke masjid tak apa-apa kata Allah. Saya pesan kemarin di hari ketiga Ramadan, kalau saya kan ponaan-ponaan, Pak, dengan anak saya itu. Itu ada ponaan masih remaja-remaja. Saya bilang begini, saya bilang pada kalian ini tidak nyuruh, Allah pun juga sama, tak maksa. Kalian mau sholat, mau puasa, mau tidak berbuat jahat, terus silakan, tidak masalah. Tapi kalau kebal dari neraka, kalau kebal tidak apa-apa, punya ilmu kebal, tidak sholat tidak apa-apa. Tapi jangankan nak kebal dari neraka, Pak, injak puntung rokok ya loncat. Kalau mau coba, saya bilang, saya kebetulan ada kompor gas, coba tangan, tempelkan 5 menit di atas kompor gas. Kalau tahan kebal, tidak masalah. Tapi rat mana kita nak kebal, Pak? Kata Allah, kullama najidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul azab. Setiap hancur badan mereka, tubuh mereka, hangus kulit mereka, kami ganti dengan kulit yang baru, dengan badan yang baru. Hancur lagi, kami ganti lagi. Hancur kepalanya, jadikan lagi. Supaya apa? Liyadukul azab, supaya mereka merasakan. Rasa kau dulu kau tak cayak dengan aku. Terkadang, Pak, mohon maaf, yang parah nih kata ulama, hati seseorang sudah ditutup, Pak. Qatamallahu ala kul. Allah sudah mengunci mati hati mereka. Ini yang takut, Pak, kita. Kan betapa banyak tuh. Saya terus terang, Pak, suka mengajak berceramah itu kepada kawan-kawan tangga, kawan, sahabat, kawan-kawan kerja. Ada seseorang bertanya, bagaimana kalau orang puasa tapi dia tidak sholat? Banyak yang dari tahun kemarin di puasa banyak seperti. Ada orang yang sholat tapi tak puasa. Ada juga yang tak sholat tak puasa juga, banyak. Ya Allah, kata Rasulullah, sholat itu tiang agama. Kalau kau tak ada ngerjakan berarti roboh agama. Kalau kau ngerjakan berarti agama itu tegak, kata Rasul. Pembeda orang kafir dengan orang Islam adalah sholatnya. Dalam hadis lain, mohon maaf saya sampaikan, ini pendapat ulama ya, pendapat ulama. Kalau orang tak sholat, dia sengaja bahwa sholat itu tidak wajib, selama hidupnya dia tidak sholat, maka dia mati dalam kekafiran. Pendapat ulama seperti itu. Bahkan tidak boleh disolatkan. Umur hidup tidak pernah sholat. Kalau mau bahas balasannya banyak, dibalas neraka jahim, neraka tingkatan kelima. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Bagaimana sholat nak jadi penolong?
Kita sholat ya udah baru bacaan imam nih baca surah Yasin kata Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Ya Allah, panjang pula nih imam nih ya Allah. Habis itu Allahu Akbar. Rupanya Yasin yang dibaca. Ini kisah nyata Pak ya. Jadi ada seperti itu Pak. Jadi ada seorang imam jadi udah heboh dan anggota di habis itu Allahu Akbar katanya satu ayat ya. Ini terlalu pendek benar. Sholat itu nikmat Pak. Saya terus terang tadi saya katakan di hati saya bukan berarti saya riak. Beliau imam tadi itu bukan berarti saya sengaja dulu. Karena saya bawa anak saya biar setelah beliau itu. Allah nikmat Pak. Bila kita akan tenang di masjid, apa yang udah umur 60 tahun, bukan saya nakutkan Pak ya. Bukan saya nakutkan, tidak. Tapi memang begitulah kenyataannya. Ketika saya mengatakan kepada suatu majelis ilmu, saya bilang mengapa beliau kita ngajar ngaji, kita belajar mengaji, kita duduk di majelis ilmu. Nanti Pak tak mau kita disidang di hadapan Allah. Macam mana kita nak tenang di padang mahsyar? Jadi ketenangan itu bukan hanya ketika kita sholat, juga di luar sholat, juga nanti ketika kita menghadap Allah di alam kubur. Ketenangan yang tafsir yang di Al-Quran itu. Macam mana kita nak tenang? Pada saat itu kata Rasulullah, manusia jumlahnya triliunan, tak terhitung lah Pak. Dari zaman Adam sampai hari kiamat Pak, macam mana itu? Disidang satu persatu Pak. Matahari di atas kepala, ada yang direbus oleh keringatnya sendiri. Ya Allah, jangan sampai saya, keluarga saya, sahabat-sahabat saya yang istiqomah dalam jalan agama Allah nih seperti itu. Anda mau saya? Kan ada kisah Ashabul Kahfi, kalau malam Jumat sering baca surah Kahfi. Anjing Pak, anjing ikut ulama masuk surga tanpa hisab. Anjing ini mau memberikan perumpamaan, Allah mau memberikan perumpamaan. Kalau kau ikut ulama yang betul, kau akan masuk surga. Boleh jadi tanpa hisab. Tapi apa yang diperbuat oleh anjing Pak dalam surah Al-Kahfi itu? Ulama ngajarkan agama, dia ikut ya Pak. Padahal anjing tidak baca, ikut ya dia. Tapi kalau di masjid dia di luar, anjing Ashabul Kahfi. Mendakwahkan agama Allah dia ikut Pak. Ini kan sebenarnya tamsil Pak, perumpamaan buat kita nih. Contoh Pak. Sampai suatu ketika dilempar dengan kotoran dengan batu Pak. Semua penduduk negeri itu kafir. Bahkan jadi mata-mata. Kalau saya mendakwakan sini ini udah banyak ngintai nih, laporkan oleh raja. Kebetulan rajanya raja kafir. Ditangkap, kalian saya beri tempo 3 hari. Kalau tidak berhenti mendakwakan agama Allah, kalian kami bunuh, kata raja itu dengan bala tentaranya. Bayangkan, semua jadi mata-mata raja. Macam mana dakwah Mak? Zaman Rasul. Saya nyaman. Kita ini terlalu nyaman Pak. Ibadah ber-AC, bersih, urus masjid dah menyediakan, kadang disediakan bukaan, kadang sahur juga. Cuman kita ini terlalu manja. Terlalu manja gitu Pak. Ada aja yang salah pengurus masjid. Kebetulan saya pengurus masjid Pak. Ada aja. Akhirnya saya pesan dengan anak saya, termasuk itu anak saya yang saya bawa dengan keluarga. Kita nih jangan banyak congkak. Ada nyaman dah masjid nih. Di zaman Rasulullah Pak, pasir Pak lantainya. Tapi mengapa semangat? Mereka tenang karena mereka yakin dengan janji Allah dan Rasul. Tenang kata Rasulullah, kalaupun kau disiksa, kan ada keluarga Yasir Pak ya, 60 sekitar 60 tahun udah tua renta, istrinya Sumayyah, suaminya Yasir, anaknya Kabab. Jadi mamanya dengan bapaknya ini Pak disiksa, sampai mohon maaf perjuangan Pak, sampai mamanya itu, wahai Kabab, ini nih mamamu dengan bapakmu udah saya siksa. Ini habis nih Pak badan ini. Bilangkan kepada anakmu suruh keluar dari Islam. Kata Rasulullah, sabar, sesungguhnya janji Allah surga bagi kalian. Rasulullah tidak bisa melawan Pak. Jumlahnya baru 5-6 IG. Ya tahu Pak ya? Bahasa itu ya. Cuma 5-6 orang aja. Makanya zikirnya Pak, zikir pelan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau zikirnya keras, kau akan ditangkap oleh orang-orang kafir, si Abu Jahal, Abu Lahab, Abu lah semuanya tuh. Itu Pak.
akan ditangkap dan akan dibunuh. Allah tidak mau kayak gitu umat Islam, karena jumlahnya baru 5-6 orang. Di Mekah 13 tahun mendakwakan agama Allah, tak bisa Pak seperti sekarang. Akhirnya hijrah ke Madinah, barulah amalan Rasulullah yang sebenarnya itu di Madinah Pak. Diusir Pak di Mekah. Makanya mohon maaf saya sampaikan nih, ada sahabat saya orang tuanya pergi haji di Mekah. Di sana mohon maaf tak pakai kunut Pak, tak pakai kunut. Kemudian balik orang tuanya kamu tak pakai. Saling bertanya, jamaah itu anaknya nyampaikan, kebetulan anaknya sahabat saya, ayah tidak boleh juga seperti, karena hadis itu banyak Pak. Sahabat Rasulullah 124.000, ini sumber hadis Pak ya, waktu itu di otak, tidak dicatat. Kan dicatat waktu zaman 200 tahun setelah kenabian. Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka 300.000 hadis di otaknya, 7 tahun habis Quran. Ini yang harus kita kenal Pak dengan ulama kita. Jangan sampai kita membid'ahkan saudara kita sama kita. Itu salah satu dalil Pak, mengapa surah Al-A'raf ayat 205 itu kita jangan pakai terjemahannya saja. Kalau tidak paham kita tanya dengan ulama. Jadi kita tidak saling menyalahkan di antara satunya. Banyak Pak keutamaannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali. Salat akan memberikan ketenangan, tanha anil fasai wal munkar, juga bisa mencegah perbuatan keji dan munkar kalau memenuhi syarat dan rukunnya. Apa syarat dan rukunnya? Makanya di Isra Mi'raj Pak dijelaskan sebelum Rasulullah di Isra Mi'rajkan menerima perintah salat. Kan ada kisah itu di hadis riwayat Imam Anas bin Malik Pak ya, bersumber dari Imam Muslim. Hadisnya panjang, saya potong saja. Kata Rasulullah, summa nazzala Jibril, kemudian turunlah malaikat Jibril, ja'abi bistin min jahar, dia membawa bejana yang terbuat dari emas. Fafataha sodri, fawataha sodri, kemudian membelah dadaku. Kata Rasulullah, setelah dibelah dadanya, kemudian dia membersihkan dadaku, membersihkan hatiku. Bukan hati Pak Ustadz, jantung. Bukan jantung Pak Ustadz, hati. Ya udahlah, jantung hati lah. Apa yang dibersihkannya di dalam hatinya Pak? Penyakit hati. Makanya mohon maaf Pak, kata ulama, sebelum kita ibadah apapun lah, termasuk sholat, kita harus bersihkan Pak, badan kita dan yang ada di dalam hati kita. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, banyak manusia sekarang ini sibuk membersihkan di luar. Ini sebelum kita sholat Pak ya, sibuk membersihkan di luar, tapi tak pernah hirau dibersihkannya dalam hati ini Pak. Apa yang dibersihkannya? Sifat sombongnya. Dia Ali Pak Yasin udah kecil kan, cuma betul lihat dia. Pernah Pak, suatu ketika saya tenangkan oleh mama saya, beliau almarhum. Suatu ketika saya ditolak, karena saya dijadwalkan Idul Fitri, tapi masyarakat menolak. Kata mama saya, tak ada apa-apa. Allah kan tahu hati kita. Yang penting kita sudah berniat, pahala niat itu sudah dapat. Makanya jangan heran Pak, tapi ulama pun kita harus introspeksi diri. Rasulullah itu dengan akhlak yang baik. Apa akhlak itu? Perbuatan baikmu, tanganmu, kaki. Adab, bahasa kita Pak, sopan santun. Siapa bilang adab tidak diajarkan oleh Rasulullah? Kata Rasulullah, terutama di dalam sholat Pak ya, ajarilah anak-anakmu itu dari kecil tentang adab. Cium tangan mak bapaknya, jangan melewati orang tua yang tengah lagi duduk. Nah itu ya Pak, saya praktekkan Pak. Makanya anak saya biasa dengan anak-anak kecil, saya salaman orang tua. Jangan berdiri salamnya, duduk. Adab dulu Pak, baru nanti ibadah. Sekarang banyak orang ibadah tapi tidak beradab. Banyak sekarang Pak. Macam mana kita nak banyak dosa? Mohon maaf ini saya sampaikan. Macam mana kita sholatnya bisa
menjadikan tenang ketika kita di dunia, ketika kita menghadap di kubur, menghadap Allah. Karena di hati kita masih ada sombong, merasa kita paling alim, bagus kita. Terus apa lagi? Merasa kita paling betul. Ini yang harus kita bersihkan, Pak. Adab. Makanya Rasulullah sebelum menjadi nabi dijuluk Al-Am, orang-orang yang jujur dan dapat di Islam itu, Pak, salah satu yang paling utama. Kalau udah jujur, Pak, insya Allah, ya Allah makmur, Pak, kita warga di masjid, kota, kita nih kan jadi miskin nih kan karena banyak yang tak jujur. Saya terkadang mohon maaf, Pak, saya ini di pemerintahan, Pak, udah 21 tahun pemerintahan. Dari saya staf keuangan, bendahara wali kota, sampai sekarang nih ya, dan selepas lagi bisa eselon 1. Tahu betul. Kadang kita, Pak, ya mana? Kadang kita tahu bukan berarti kita tidak ini, tapi kita berusaha lah memperbaiki diri kita. Kapan kita nak menghadap Allah? Kita jadi pengurus apapun, jujur nih, Pak, bukan berarti kita tak boleh ngambil. Boleh, tidak masalah. Yang penting dicatat. Contoh misalnya, kita jadi pengurus zakat, kan ada haknya tuh. Jadi pengurus masjid. Saya kebetulan tidak kerja, hari-hari nyapu masjid dan sebagainya. Nanti dicatat, oh ini untuk tukang kebersihan. Boleh, Pak, tidak masalah. Macam mana dia nak ngurus masjid, anak bininya kelaparan? Boleh, Pak. Bukan berarti jujur ini tak ambil duit. Tidak seperti itu. Kalau di masjid kami sudah jadi itu ada beasiswa untuk anak SMA dengan kalau kita menguliahkan 4 orang anak, sudah 3 tahun berjalan. Diskusi dengan guru saya dan Baluga, boleh tak? Karena banyak yang protes, Pak, bayangkan. Tak masalah, Kak, walaupun saya sudah tahu hadisnya, kata Rasulullah, matahari itu. Kata Rasulullah, amal yang paling baik itu ketika sedekah kita memberikan manfaat buat orang. Beri makan sih boleh, tapi manfaatnya itu hanya saat itu saja, Pak. Tapi kalau memberi pekerjaan dengan pendidikan, Pak, itu dia jadi pejabat, jadi ulama, maka terus meneruslah kita di alam kubur macam dapat bonus, Pak, kata Rasulullah. Mengalir terus. Akhirnya saya diskusi dengan beliau, tidak masalah nak teruskan itu satu amal yang kami jelaskan, Pak. Makanya, Pak, mohon maaf, kita diajarkan oleh orang tua, janganlah kita terlalu banyak mengeluh, apalagi dengan masjid kondisi yang sekarang yang sangat. Kita kembali lagi, dibersihkan hatinya, dibersihkan dari penyakit sombong, penyakit riya, minta puji selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus apalagi penyakit malas. Malas ini yang paling susah untuk dihitungkan, Pak. Malas. Terkadang, Pak, mohon maaf, sombong dengan malas nih hadir di kita. Tadi tuh suruh keluarkan zakat, hitung harga. Kalau cuma 2,5% baru 25.000. Kalau 1 miliar 25 juta. Kalau 10 miliar 250 juta. Makin dalam lah kunci dan kekayaannya. Tak apa-apa, kata Rasulullah. Kata Allah, nanti harta yang kau kumpulkan, Surah At-Taubah 34-35, baik. Harta yang kau kumpulkan, saya jadikan lempengan api neraka, disetrika punggungnya, disetrika lambungnya, disetrika mukanya. Asa kau, kata Allah. Pelitlah. Kita ini terkadang, Pak, mohon maaf, rajin kita ke masjid, saya rajin masjid, Pak, giliran nak sedekah, ya Allah susahnya minta ampun. Saya terus terang, Pak, karena banyak grup-grup amal dakwah itu, kita umumkan lah, kita mau ke kampung mualaf, kebetulan di sana banyak fakir miskin. Terus lagi tengah bangun masjid di sana, Pak, Lintang Batang, kan jadi binaan kami. Nak nyumbang, berdoa setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah, mulut kau ya minta, tapi kau tak pernah, duit kau banyak 1 miliar, tapi tak pernah kau sedekah. Apa janji Allah?
Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Dia bantu masjid, bantu fakir miskin, bantu saudaranya yang tak makan, bantu mak bapaknya yang kelaparan, yang sakit, bantu pesantren, anak yatim, bantu orang-orang miskin. Perumpamaannya kata Allah seperti sebutir benih, kemudian menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu 100 buah. 1 kali 7, 7 kali 100, 700 kali lipat, kata Allah. Ini orang-orang yang sedekah. Kemudian di akhir ayat, wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kemudian saya akan balas, kata Allah, lebih banyak dari itu bagi orang-orang yang saya kehendaki. Kata Rasulullah, apalagi sedekahnya? Kalian tidak bakalan miskin, falyasdad, akan bertambah 3 kali Rasulullah, Pak. Ayat ini, Pak, saya sampaikan kemarin di Isra Mi'raj di Sambas, yang saya yakinnya 1000%, Pak. Ada satu ketika di Corona, Pak, ya. Ini bagi-bagi kisah aja. Saya dengan tetangga saya sekitar masjid. Saya suka keliling, Pak, dengan anak. Itu sampai saya bawa dia biar dia bisa bapaknya, biar ngelihat. Kan akan terekam, Pak, nanti, dan dia jadi baik dari. Saya lihat tabungan saya diskusi, ya Allah, macam-macam enak makan, Pak. Kan saya tak mau kerja, mau. Saya kerja diberhentikan 3 bulan. Musim corona waktu itu tak boleh kerja, Pak, ya. 3 bulan. Saya bertujuh dengan anak beranak, dengan orang tua. 1 bungkus Indomie, Pak, dibagi bertujuh, Pak. Bagaimana, Pak? Hari saya lihat tabungannya, kemudian saya keluarkan, Pak. Mohon maaf, ini bukan saya riak, tapi untuk bagi-bagilah. Kata boleh saya, itu neraka saya. Saya keluarkan kurang lebih kalau tidak salah 3. Saya keluarkan, Pak. Saya mau Allah balas nanti, sekarang pun tidak masalah. Jadi saya keluar ya, saya bantu saudara-saudara saya biar tidak kelaparan. Apa yang terjadi, Pak? Saya ambil dari tabungan. Ternyata rahasia Allah, ini janji Allah surah Al-Baqarah ayat 260 itu tadi, yang kita yakin tadi itu dengan hadis Rasul. Pak, mohon maaf, sekarang saya tabungan saya, Pak, ya Allah, saya malu, ya Allah, kau balas di dunia ini, saya takut, kata para sahabat, tidak dibalas lagi di akhirat, kata para sahabat seperti itu. Makanya yakin dengan janji Allah dan Rasulnya, tidak bakalan miskin, tidak bakalan miskin, tidak bakalan miskin. Kalau tidak yakin berarti kau ragu-ragu dengan Al-Quran. Jangan sampai hatimu kafir. 1 ayat ini aja, Pak. Nah, terkadang kita beriman tapi dengan Al-Quran tidak yakin, Pak. Ini yang harus kita introspeksi diri kita. Terkadang kita nih, Pak, terlalu jauh cari surga. Mohon maaf saya sampaikan, Pak, ya. Haji umroh, wajibnya kan haji sekali, ya. Haji lagi sampai 3-4 kali. Apa umroh sampai ada yang 7 kali, Pak. Tapi mohon maaf, Pak, dengan mamanya yang tak ada makan pun tak ada duli, dengan orang tuanya yang sakit pun tak ada, Pak. Ini kisah nyata, Pak. Ya Allah, macam mana kau nak masuk surga, nak? Ya Allah, itulah surga kau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita, salah satu ketenangan solat kita menjadi sabar dan solat itu menjadi tenang. Salah satu solatnya adalah tanha anil fahsai wal munkar. Ketika kita yang pertama sebelum solat membersihkan hati kita. Kemudian apa yang dibersihkannya? Dibersihkannya barulah toharoh kita, Pak. Baik hadas kecil, hadas sedang maupun hadas. Kalau kita tidak tahu, berguru kepada ulama-ulama ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu sedikit, Pak, ya, kita ada waktu sedikit. Salat akan memberikan kebahagiaan, janji Allah tadi itu. Yang pertama, yang kedua akan memberi kebahagiaan dan apa janji Allah? Surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
Seandainya penduduk suatu kaum, suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kata Allah, berkahan dari atas langit dan dari dalam bumi. Tapi hidup mungkin ada yang salah Pak Lama. Mungkin ada mak bapak kau yang kau suka membentak dia, yang kau tidak pernah jenguk dia, yang kau tidak pernah duli. Yang orang tua tidak makan, kau tak pernah nak jenguk, kata istri. Saya ini lagi alah deh, harga sama kita, ada yang lain. Jawaban-jawaban menantu setan nih. Marah-marah lah. Iya Pak. Ketika engkau ijab kabul kata Rasulullah, maka mak bapak mertua kau itulah orang tua kau. Banyak Pak yang terjadi sekarang, baik suami maupun istri. Ini saya sampaikan di mana-mana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi. Jadi kita bahas sebelum kita melaksanakan ibadah, biar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah suci pakaian badan, hati dan pakaian-pakaian kita dan tempat, baru kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salat yang betul bisa mengantarkan seseorang kepada surga dan bisa mengantarkan seseorang kepada neraka. Yang salah mengantarkan kepada neraka. Fawailul, celakalah orang-orang. Fawailul Pak, celaka ini maksudnya ulama ada yang menafsirkan lalai waktu. Dia tidak mengikuti Rasulullah. Yang penting saya sholat. Mohon maaf, banyak sekarang nih paham Pak, saya sampaikan. Biar kita saling ingatkan ya. Bukan berarti saya lebih betul, cuma menyampaikan Rasulullah dengan para. Yang penting saya sholat. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tak pernah sholat di rumah Pak. Rasulullah dan para sahabat itu. Tapi bukan habis sholat lalu berdebus balik. Apa manfaatnya kau? Maksud Rasulullah untuk sholat berjamaah di masjid, saling kenal, silaturahim, salam-salam. Oh itu tidak ada dalilnya. Kau tak banyak belajar. Hadis itu ratusan ribu Pak. Akhirnya pesan guru, salah satu guru kami Pak. Sampai kalau kau misalnya tak tahu, dan menyampaikan yang tak tahu. Misalnya hadis atau Al-Quran tafsirnya kita tidak tahu, itu tidak usah kita sampaikan. Itulah yang namanya kadang-kadang ada bid'ah namanya seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sholat yang memenuhi syarat rukunnya, bersihkan di luar badan, bersihkan di hati juga di otak, itulah yang akan menghantarkan seseorang menuju kan butuh kesabaran Pak. Jadi tafsir ulama wasobri wasolah itu maksudnya di dalam sholat itu juga harus sabar. Supaya bersihkan. Mohon maaf, ini masalah Tuhan saya sampaikan. Mohon maaf, kalau kita buang air kecil Pak, buang air kecil itu mohon maaf kalau kita makan itu jongkok, manfaatnya banyak dari sana. Nah mohon maaf bagi laki yang bukan jorok nih Bapak ya. Kalau kita jangan langsung berdiri Pak, bahkan dianjurkan kita untuk mendehem Pak ya, untuk mendehem di 1 atau 3. Nah dari bawah ini mohon maaf ini bukan jorok Pak ya, ini diusap Pak. Kan keras-keras Pak ya, tegang pula nanti pelan-pelan baru dibasuh. Bagi ibu-ibu juga sama, jangan langsung main basuh, nanti dikhawatirkan dia berdiri netes Pak. Itulah yang fawailul lil musallin salah satu. Apalagi fawailul musallin, sholat yang tidak mencontoh Rasulullah. Dia dekat masjid, dia banyak waktu, tidak sakit, tidak ada khauf ketakutan Pak ya. Tapi dia sholat di rumah tidak diterima Pak. Ini kata ulama, kata Rasulullah. Apa Imam Abu Hanifah mengatakan sholatnya sah. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi tahu Pak. Ini saya nyampaikan sholatnya sah tapi tak dapat pahala. Pilihlah. Kata Abu Hurairah sahabat Rasulullah, saya lebih baik dicurahkan timah mendidih di telinga saya kalau tak memenuhi azan. Bukan berarti
memenuhi ajan di masjid langsung berdebus Pak. Disitulah silaturahim. Rasulullah habis sholat, mana ini, mana si ini, mana si ini. Oh dia sakit ya Rasulullah, ayo kita sama-sama. Itu Pak maksudnya. Oh saya tidak makan, saya udah kerja tapi saya kena PHK kan. Oh saya ada rezeki, saya bantu. Rasulullah ngomong dengan kaum Ansor, wahai sahabatku kaum Ansor, kaum Muhajirin ini hijrah tidak bawa apa-apa, cuman bawa baju celana dengan baju doang ya. Ya Rasulullah, kata salah seorang sahabat, saya punya 2 bidang tanah. Silakanlah saya kasih sebidang tanahnya nih untuk dia garap dan ambillah, kata sahabat. Makanya radhiyallahu anhum Pak, Muhajirin dan Ansor itu. Kita nak masuk surga, mau diakui sebagai umat Nabi Muhammad, tapi tak mau mencontoh Rasulullah dan dan sahabat-sahabat. Punya duit, punya jabatan, masinnya 17 setan. Dengan bukan duit seorangnya masing-masing Pak, apalagi duit seorang. Kalau itu mampu dikisihkan di hati kita, di perbuatan kita, disitulah surganya. Nah, tadi kembali kepada anjing. Akhirnya Pak anjing itu tadi cuma ngikut ulama ya, ikut ulama, dilempari sampai kakinya pincang, masuk surga tanpa hisab. Tapi ulama yang betul, yang tidak membuat perselisihan. Apa di akhir penyampaian ini pesan Imam Al-Ghazali? Ketika kalian menghadiri majelis ilmu, kemudian majelis apa aja namanya, tahlilan, zikir, sama-sama beruahan dan sebagainya, macam-macam lah Isra Mi'ratan, Maulidan, membuat kalian bermusuhan sesama umat Islam, saling mencaci maki, saling membunuh, saling memfitnah, maka kalian tak usah hadir lagi, kata Imam. Itu bukan majelis Rasulullah, majelis setan namanya itu. Apapun lah dia, ini saya sampaikan di mana-mana. Marah-marahlah, kalau marah berarti setan lah dia. Tak usah hadir lagi, kata Imam Al-Ghazali. Terkadang nih kita Pak, yang membuat kita ini bermusuhan ini kan sama kita aja nih. Yang ini dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita kembali silaturahim ini seperti biasa. Sambung silaturahim ini dalam rangka kita saling belajar ya Pak. Tidak ada kita saling belajar untuk saling mengingatkan. Kan supaya saya tidak rugi dengan keluarga saya, Bapak Ibu juga tidak rugi nanti di akhirat. Kan ada di surah Al-Asr, tawassaw bil haq wa tawassaw. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di sesi mendatang kita akan bahas kembali lanjutan dari, mudah-mudahan temanya masih sama, lanjutan dari ta'inu bisawm. Sebenarnya panjang Pak, tapi saya ambil yang dasarnya dulu. Insya Allah dengan yang dasar itu kita akan menuju amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Itu mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asbab majelis ya Allah, dengan asbab Al-Quran, doa-doa dan syafaat Nabi Muhammad SAW, inilah dosa Allah, dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kami, dosa anak-anak kami ya Allah, jadikanlah kami dosa sahabat-sahabat dan guru kami ya Allah, dosa keluarga besar kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang soleh dan takwa, ikhlas dalam mengamalkan amal ibadah di dalam agama. Niat yang baik ini bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum wa jamil minal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nas'aluka ya Allah bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il
Rabbana atina hasanah fil akhirati wa jami'il muslimin wal mu'minin al ahya. Rabbana taqabbal minna wa innaka wa tub alaina anta tawwab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.